performa. Ingat, Lazada kita juga jualan di sini kan. Kita juga pingin semakin banyak orang yang bertransaksi di Lazada. Berarti artinya apa? Produk yang Lazada tampilkan di paling atas, berarti itu harus memiliki tingkat konversi yang bagus. Kalau enggak, boncos bos Lazada, ya enggak? Nah, jadi makanya harus produk yang performanya bagus juga. Jadi ini adalah peran dari teman-teman seller untuk terus menjaga performa produknya. Nah, oke, selanjutnya kita bahas di sisi recall-nya dulu, atau memanggil. Karya boleh slide selanjutnya. Mantap. Recall. Pastikan produk Anda sudah terdaftar dengan benar di katalog Lazada. Tadi sudah disampaikan ada 3 elemen untuk produk Anda terpanggil dulu. Itu yang paling penting. Terpanggil dulu. Lupain bakal ranking di atas kalau produknya aja sendiri nggak kepanggil. 3. Judul, atribut, dan kategori produk. Ya kan? Nah, judul produk itu panjangnya bisa sekitar 250-an lebih karakter. Apakah perlu saya mengarang bebas di situ? Ya jangan. Apa yang perlu saya tulis di situ? Menurut saya ada 4 elemen paling penting. Agak beda-beda di setiap kategori, tapi 4 elemen paling penting adalah merek atau nama toko. Kalau kalian nggak punya merek. Tapi walaupun ada merek dan nama toko, mungkin dua-duanya silahkan juga ditulis. Merek, kalau barang kalian adalah reseller, ya ditulis mereknya. Pasti banyak orang yang cari mereknya. Kalau kalian misalkan barangnya udah branded, jelas harus ditulis itu mereknya. Taruh itu mereknya di judul produknya. Kedua, kata kunci kategori. Kata kunci kategori artinya apa? Artinya adalah kalau saya sebagai customer, saya ngetik apa sih untuk menemukan barang saya sendiri. Kalau saya jualan gamis, maka tulislah di judul produknya gamis, jangan disembunyi-sembunyi. Kalau saya misalkan biasa nyarinya gamis Arab pria, gitu, ya tulislah gamis Arab pria. Kata kunci kategori adalah kata yang dipakai oleh customer untuk mencari produk Anda. Tempatkan diri Anda di sepatunya customer. Kalau saya sebagai customer, saya nyarinya gimana sih? Atau kalau tidak bisa melakukan itu, tanya sama sekeluarga atau saudara atau siapa, kira-kira kalian kalau nyari barang saya gimana sih? Nah, itulah kata-kata yang kalian masukin. Lanjut lagi, tipe, seri, atau variasi, silahkan dimasukkan juga. Kalau ada serinya, ada tipenya, ada variasinya, modelnya, stylenya, apapun itu, masukin. Dan yang terakhir adalah atribut utama produk. Atribut utama produk adalah kalau orang nyari barang saya itu biasanya apa sih? Oh, mungkin kerahnya V, atau pinggangnya karet, atau misalkan warnanya apa, atau misalkan all size, atau apapun itu. Atribut utama produk harap dimasukkan. Intinya 4 ini untuk judul. Merek, kata kunci kategori, tipe atau variasi, sama atribut utama produk. Mantap ya? Nah, catatan dari saya adalah, 1, nggak usah diulang-ulang, tidak terlalu berpengaruh, ngulang-ngulang berkali-kali. Celana pria, celana chino, celana jeans, celana apapun itu, tidak usah diulang-ulang, menuhin aja ya. Yang kedua adalah, fokus gimana caranya singkat, padat, dan jelas. Kalian bukan nulis tesis atau nulis skripsi, ngejar-ngejar jumlah hitungan katanya berapa, tapi singkat, padat, dan jelas. Ingat juga bahwa customer punya attention span atau durasi memperhatikannya itu juga sebentar. Kemungkinan hanya kata-kata yang di bagian paling atas aja lah yang mereka cari dulu untuk mereka ngelihat produk kalian. Emang nanti ngaruh di algoritma, semakin lengkap semakin baik, tapi bukan berarti diulang-ulang atau dibuat-buat. Urutan tidaklah penting. Kenapa saya bilang urutan tidaklah penting? Karena semua kata yang terdapat di judul kalian itu masuk di perhitungan algoritmanya kita. Kalau kalian tahu nih, sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang nyari nama toko saya. Ya udah, nama tokonya taruh di paling bontot misalkan. Atau misalkan kalau kalian jualan teflon, yang diutamakan kan anti lengketnya, mungkin materialnya apa, ukurannya berapa. Kalau ada yang nanya misalkan gagang karet gitu, itu mungkin yang bagian paling nggak terlalu penting, silakanlah ditaruh di belakang tapi tetap ada di judul. Nah, selengkap mungkin, itu yang saya bilang, selengkap mungkin adalah coba berpikir kalau orang bakal nyari produk saya dengan kata-kata apa aja. Yang terakhir adalah jangan berbohong atau dibuat-buat. Jangan masukkan misalkan jualan celana jeans, jangan ditulislah celana chinos. Karena yang terjadi adalah apa? Barang kalian punya potensi untuk di take down oleh tim Lazada. Satu, itu secara peraturan. Yang kedua adalah ini mengecewakan customer. Ketika customer tadi nyarinya celana jeans, terus nemunya chinos, mereka buka produk kalian, apa yang terjadi? Mereka keluar lagi, konversi Anda berarti turun. Nah,
Berarti kalau konversinya turun apa? Nanti kita bahas di selanjutnya, yaitu di ranking bagian performa. Selanjutnya kedua, atribut. Atribut ketika kalian daftarin produk, itu kan kalian ada berbagai macam tuh. Ada yang dibintangin berarti wajib, ada yang tulisannya key, berarti key itu adalah kode dari Lazada buat kalian. Mohon diisi, itu tuh penting banget untuk diisi, karena itu adalah atribut utama yang dipakai oleh Lazada untuk merankingkan, menyarankan berbagai macam produk yang ada di Lazada. Nah, tapi yang saya catat adalah semakin lengkap semakin baik. Di situ muncul ada 7 kolom untuk diisi, isilah 7. Ada 8, isilah 8. Ada 4, isilah 4. Selengkap mungkin. Jangan ngejar, ngebet, upload produk secepat mungkin. Toh ngisi atribut produk juga nggak selama itu. Jadi saran dari saya, kalau kalian emang lagi punya produk banyak nih buat diupload, cicilah satu persatu yang lengkap daripada kalian bulk upload, ramean, berat, beres. Karena saya yakin sebagai seorang seller ketika udah diupload untuk melihat balik lagi, malas, ya kan? Jadi benar dari awal udah yang benar. Terakhir, kategori produk. Nah, ketika ada di ketika kalian sedang mendaftarkan produk, itu kan ditanya produk kategorinya apa. Nah, itu pastiin kategorinya sebenar mungkin, yang paling tepat. Satu, kalau ketemu salah, nanti tim Lazada pasti tegur, kayaknya ini produknya salah nih, silahkan diganti. Bakal ada di salah standar. Tapi lebih baiknya ketika upload pertama kali, pastiin udah benar. Karena apa? Gini nih. Misalkan ada orang mencari contoh rumput akuarium gitu. Tim Lazada di kantor itu udah bilang kalau ada kata kunci rumput dan akuarium, ini itu sebenarnya berarti berasal dari subkategori dekorasi akuarium contohnya, bukan ikannya gitu kan. Kalau kalian daftarin, tapi kita nggak jualan ikan, bukan apanya ya, mungkin bukan makanan ikannya gitu kan. Nah, jadi kalau kalian masukin rumput akuarium di subkategori makanan ikan, ada yang lihat ya mungkin ada, karena ada orang lagi nyari makanan ikan, tiba-tiba ada rumput nih diklik gitu kan. Tapi mayoritas berarti orang yang ngetik rumput akuarium tidak akan pernah bertemu dengan produk kalian. Jadi pastiin produk kalian sesuai kategorinya, karena tim di kantor semakin banyak kata kunci yang sudah di-match dengan kategori apa nih artinya. Kalau ada orang nyari gorden, berarti dia nggak nyari bantal, berarti langsung ke arah subkategori gorden. Dia orang nyari sarung bantal, ya ke sarung bantal, bukan ke sarung mobil. Itu tolong dibenerin juga. Masker, kalian dulu waktu awal-awal COVID bisa masukin masker di semua kategori, lempar aja, mau ditaruh di hijab, taruh di kerudung, taruh di segala macam. Sekarang orang tahu masker berarti subkategorinya adalah alat pelindung diri, masker, face mask. Nah, benar di situ. Jadi intinya adalah pastiin kategori produknya sudah benar. Nah, nanti pertanyaan kita jawab nanti ya Karya ya. Kita biar bablasin dulu sampai beres. Selanjutnya, setelah recall, barulah masuk ke tingkat ranking. Boleh ke slide selanjutnya? Mantap. Oke, ranking itu ada 2 elemen, yaitu personalisasi dan performa. Ini perlu dipahamin dulu. Banyak orang yang nanya, kok hasil pencarian produk saya nggak paling atas? Karena bisa aja setiap orang punya history atau riwayat pencariannya berbeda-beda banget. Saya sebelumnya suka ngeklik yang barang-barang mewah, Karya hobinya suka klik-klik barang-barang yang murah, misalkan ya. Maaf ya Karya ya. Nah, mungkin saya yang bakal muncul di atas karena barang-barang harganya lebih mahal, Karya munculnya yang lebih murah. Atau contoh lagi, saya suka ketika saya ngetik jam tangan, yang saya klik lebih banyak jam tangan yang perempuan. Karya suka ngekliknya jam tangan yang laki-laki. Selanjutnya saya nyari jam tangan, atau bahkan saya nyari misalkan baju, jelas yang perempuan lah yang bakal muncul lebih banyak pada saya, Karya bakal melihat lebih banyak yang laki-laki, karena di situ ada personalisasi. Personalisasi itu caranya bagaimana? Ada 2 elemen. Kelengkapan data produknya, jadi ingat ketika kalian upload produk, semua data yang ada di situ tuh kita makan semua. Judulnya lah, atributnya lah, kategorinya lah, segala macam itu semakin lengkap semakin baik, karena kita semakin cocokin. Kalau ada Haikal dari Bogor, sebelumnya berbelanja jam, terus ada kemungkinan ada orang kedua namanya Ahmad dari Bogor juga, dan sebelumnya pernah belanja jam, kemungkinan barang yang kita lihat akan mirip. Karena apa? Karena kita punya pola customer yang mirip, maka sistemnya akan merekomendasikan produk, si Haikal waktu itu beli nih, berarti dikasih rekomendasinya juga produk yang serupa pada si Ahmad, karena kita memiliki profil yang sama. Serupanya bagaimana? Ya tadi, kategorinya apa, warnanya apa, price range-nya apa, segala macam. Apa aja data yang ngaruh banget di sini? Warnanya,
harganya, ada bisa COD-nya ya atau enggak, apakah dia ada gratis ongkir ya atau enggak, dia preferensinya sebelumnya selalu last mall kah, atau marketplace, atau last global, barangnya dari kota mana, itu semua ngaruh di personalisasi. Artinya apa? Selengkap mungkin masukin data. Yang kedua, performa. Performa ini wajib selalu dijaga. Balik tadi yang saya bilang, Lazada kita juga nyari jualan bos, ya kan? Artinya apa? Kalau kita sering nampilin produk yang performanya jelek, salesnya makin dikit, maksudnya nggak konversinya jelek, ya Lazadanya juga nggak untung, walaupun kita nggak narik komisi ya kan? Nah, jualannya apa Lazada sebagai platform nggak untung, kita nyari sebisa mungkin jumlah transaksi, jumlah omset di platform Lazada sebesar mungkin dengan cara menampilkan produk-produk yang performanya bagus. Nah, pertama, tingkat konversi. Tingkat konversi itu dihitung berdasarkan jumlah pembeli dibagi jumlah pengunjung. Bisa dilihat ini semua di bisnis analisis. Nah, poin penting terhadap konversi. Jadi konversi itu adalah yang tadi saya bilang, traffic emang penting. Orang masuk saya, tapi gimana buat mereka beli produk saya? Karena kalau Lazada pernah memberikan traffic ke toko kalian atau ke produk-produk kalian dan konversinya rendah, ya Lazada nggak bakal percaya sama kalian selanjutnya, ya kan? Ngapain saya kasih traffic lebih banyak ke toko kalian kalau saya bisa ngasih arah ke produk yang serupa dari toko sebelah dan menghasilkan konversi yang lebih bagus. Jadi itu perlu dicatat, yaitu tingkat konversi. Nah, ini yang ngaruh banget konversi apa aja? Harganya harus oke, ya kan? Rating dan review harus digalakan karena itu ngaruh banget loh buat customer. Lanjut lagi, gratis ongkir. Ongkir atau gratis ongkir, silahkan kalau buat orang Indonesia masih penting tuh gratis ongkir. Deskripsi produknya lengkap dan menarik, berbicara intinya, bukan sekedar ngetik doang. Terakhir ada flexi combo, voucher, promosi lainnya, silahkan ditambahkan. Intinya gunakanlah teknik-teknik yang ngaruh ke konversi toko Bapak dan Ibu. Lanjutnya adalah tingkat klik. Tingkat klik itu artinya apa? Jadi produknya seberapa sering ditampilkan di depan, berapa banyak orang yang mengklik produk tersebut. Itu ngaruh juga karena Lazada pingin semakin banyak traffic yang masuk ke halaman produk. Kalau orang nggak nyampe di halaman produk, ya nggak beli bos, ya kan? Jadi harus nyampe di halaman produknya dulu. Jadi makanya tingkat klik CTR sangatlah penting. Ini apa? Ini dihitung berdasarkan jumlah orang yang melihat dibagi jumlah orang yang klik. Nah, ini kita lihat adalah judulnya menarik. Ingat judulnya bukan semuanya 250, tapi kalau kalian nyari, itu kan yang kelihatan cuma 2 garis doang tuh. Pasti di 2 garis pertama itu udah nonjok. Itu penting banget. Gambarnya jelas dan bersih. Kalau kalian mau pakai strip di kanan ngejelasin mililiternya kah atau nama produknya, silahkan. Apapun yang berfungsi buat tokonya, tapi gambar jelas dan bersih. Kalau kalian jualan spray, jangan sampai orang ngeliatinnya wallpapernya bukan spraynya, ya kan? Kalau kalian jualan baju, pastiin coba background-nya agak polos, bajunya lebih mentara yang kelihatan di depan. Lanjut, harga coret sangat penting. Terserah mau coretnya jujur atau bohong, pokoknya coret ya, itu harus wajib setiap waktu. Ada promosinya yang kelihatan ada apa nyebutnya ya, kayak labelnya, mau murah atau gratis ongkir, ada mobil van-nya hijau atau ada flexi kombonya, ada kotak merah, silahkan itu diisi semua. Dan bintang review, balik lagi harus digalakkan untuk reviewnya. Oke, lanjut lagi. Nah, taktik mencuri traffic dari pencarian. Nah, taktiknya ada apa aja? Nah, taktik itu sebenarnya kalian bisa temukan dengan sekedar ngelihat aja halaman pencarian ini. Ada beberapa bagian di mana kita bisa nyolong traffic. Yang pertama, ini paling baru, kita ada fitur mengurutkan berdasarkan terlaris paling laris. Nah, apakah berarti saya harus banting-bantingan harga, semuanya harus laku? Ya enggak. Menurut saya ini adalah paling penting untuk punya hero SKU strategi, yaitu 1 SKU atau 2 SKU yang beneran muternya kenceng sebagai penarik traffic ke tokonya saya. Mungkin kalian pasang gratis ongkir di tokonya, harganya lebih tinggi daripada hero SKU kalian, sehingga mereka belinya 2 sama barang lainnya. Apapun ilmunya, tapi punya beberapa SKU yang muternya cepat untuk nyalip ke atas ketika orang ngeklik terlaris ini. Nah, bisa ikutan flash sale, ikutan campaign segala macam buat mompa itu orderannya semakin naik. Yang kedua, fitur filter gratis ongkir. Kalau kalian nyadar itu kan ada gambar mobil van. Nah, mobil van itulah yang paling banyak orang ngeklik seumur hidupnya di Lazada karena semua orang bakal klik itu. Sehingga ketika kalau punya gratis ongkir itu bukan sekedar dipikir mengenai
konversinya doang, tapi dipikirkan itu sebagai modal buat dapat traffic juga. Nah, gimana dapat mobil van-nya? Kalian harus paham rata-rata customer saya dari mana nih. Kalau stimulasi aja sebagai proper jadi pakai akun customer Lazada, beli nih barang. Beli barang saya sendiri. Karena ongkirnya berapa? Misalkan 6.100, ya udah pasang 6.100. Atau pasang Rp8.000 gitu biar aman, biar bisa dapat yang dari Jawa Timur kalau kalian ada di Jabodetabek misalkan. Jadi kalian cari tahu sendiri kira-kira biaya ongkirnya berapa rata-rata customer kalian. Nah, minimum belanja juga harus masuk di akal supaya banyak orang, rasio orang yang dapat gratis ongkirnya. Masa ngasih 5.000, minimum belanjanya 500.000, kan kesel ya orangnya. Nah, jadi itu harap diperhatiin juga supaya orang dapat gratis ongkirnya. Nah, kalau kalau emang rata-rata orang belanja di toko online, kalian udah tahu nih belanjanya 1,5 produk gitu. Yang nggak harus sama persis dengan harga produknya, jadi agak dinaikin dikit ya silahkan. Ya, customer sih, mewakili customer ya paling seneng kalau saya ngeliat harga barangnya, saya klik, udah langsung gratis ongkir. Ya iya, tapi intinya gratis ongkir bisa dipakai untuk mencuri traffic Anda. Mencuri traffic untuk toko Anda, bukan mencuri traffic Anda, maaf ya. Lanjut lagi, fitur filter. Nah, belum Kak, mundur. Nah, fitur filter. Nah, filter ini di nomor 3 itu tergantung banget sama kelengkapan atribut Anda. Jadi terutama yang key tadi yang dibilang ada tulisannya key, kunci. Nah, itu harus selalu diisi karena orang kalau nge-filter berarti nyari tuh di atribut itu tuh untuk nge-filter hasil pencarian. Keempat adalah ini ada si murah nampol yang baru nih. Murah nampol ini masih terbuka untuk seller tertentu aja. Jadi mungkin semuanya di sini belum semuanya bisa dapat undangan murah nampol. Doakan semakin ke depan semakin banyak yang bisa kita undang. Nah, ini adalah untuk membantu customer Lazada memiliki pola pikir bahwa ini produk-produk yang pilihannya lengkap tapi harganya murah. Jadi semoga kedepannya semakin banyak seller yang bisa mendapatkan fasilitas untuk ikutan murah nampol ini. Saran dari saya kalau kalian punya fasilitas murah nampol ini, semakin banyak produk semakin baik. Itu yang pentingnya. Karena toh yang ikutan juga masih belum banyak gitu kan. Kita boleh ke slide selanjutnya untuk bahas nomor 5, 6, dan 7. Sip. 5. Nomor 5 kalau sadar ini sekitar berbulan ya, mungkin 3 bulan, 4 bulan terakhir. Ketika kalian melakukan pencarian di urutan nomor 4, 1, 2, 3, 4, itu selalu kita blok untuk iklan solusi pencarian. Jadi kita selipinnya nggak di atas, tapi agak di tengah, karena kita pingin yang 1 dan 2 tetap untuk konversi sebagus mungkin. Nah, ini solusi pencarian, silahkan dicoba aja menurut saya. Nggak semua toko bakal merasakan manfaatnya, ada yang oke, ada yang boncos, ya kan? Nah, silahkan dicoba aja dulu. Nah, menurut saya, pilih kata kunci yang emang cocok, dan coba untuk bereksperimen. Eksperimen kayak ganti kata kunci lah, ganti nawar harganya berapa lah. Dan yang penting adalah ketika kalian dapat traffic, selalu dampingi dengan promosi terbaik. Karena yang perlu dijaga adalah konversi. Performa produknya harus selalu dijaga. Percuma punya traffic banyak, konversinya rendah, itu tinggal menunggu waktu aja, toko kalian bakal mulai turun. Alias tersalip dengan toko yang punya konversi lebih bagus. Lanjut, 6. Ada fitur tips pencarian, balik lagi ini adalah semakin lengkap atribut, semakin baik. 7. Naikkan produk. Jadi kalau di seller center, sebelah kiri, traffic, naikkan produk. Gunakan fitur itu karena masih gratis untuk menaikkan produk sekitar 3 produk di ranah pencarian. Jadi itu penting banget fitur naikkan produk. Nah, yang belum tercantum di slide ini ada 2 tambahan. Jadi terima kasih yang udah hadir karena ada 2 tambahan lagi. Yang pertama adalah kalau kalian buka di seller center ke bagian assortment growth, di bagian tantangan, di situ kalian bisa nyari tantangan untuk membuat produk baru. Kenapa kita tantang kalian buat bikin produk baru? Karena di Lazada berarti produk tersebut masih sedikit. Itu berarti coba dilakukan untuk mengisi itu. Yang kedua, juga di seller center, tapi di bagian produk, berarti kiri paling atas, di situ ada juga bagian namanya bocoran peluang. Itu juga adalah bocoran-bocoran produk yang Lazada butuh. Artinya platform kita sadar nih masih dikit untuk juga diisi, untuk dibuat produknya, karena kita tahu sebenarnya kalian punya produknya tuh, atau kalian sebelumnya udah berjualan produk-produk yang serupa, jadi siapa tahu kalian bisa jualan produk ini juga. Lazada butuh. Itu 2 ya. Sip. Kita lanjut lagi. Maaf ya dikejar waktu, jadi agak ngebut. Nah, penting banget untuk berhubungan dengan traffic, kalian berkunjung ke bisnis analisis di tab yang di atas, klik yang traffic.
udah gitu di kiri ada performa sama sumber traffic. Klik yang sumber traffic. Nah, di sumber traffic ubah waktunya bukan yang hari ini tapi kemarin atau periode sebelumnya karena datanya baru di refresh H+1. Di sini di pencarian kalian bisa ngeliat semua kata kunci yang dipakai untuk nyampe ke produk kalian. Manfaatnya kata kunci ini ada apa aja? 1. Judul produk. Tadi kan dibilang paling penting adalah kata kunci kategori. Ini adalah kata kunci yang paling banyak dipakai sama customer kalian untuk menemukan produk kalian. Kalau ada produk kalian yang agak nyelingsep gitu ya, kenapa nggak ini nih? Mungkin jawabannya adalah mungkin belum ada kata kuncinya nih. Jadi silakan kata kunci ini dipakai. Kedua, kalau kalian mau coba ngiklanin produk, kata-kata kunci inilah yang kalian pakai untuk bidding kata kunci, iklan kata kunci tersebut. Jadi ini dipakai banget bisnis analisis, traffic, sumber traffic, ubah waktunya jadi kemarin atau 30 hari terakhir segala macam. Lihat di bawahnya situ, di pencarian ada daftarnya apa aja. Itu yang perlu dicatat. Penting banget. Jadi bisnis analisis bukan sekedar ngeliat jualannya berapa, omsetnya berapa ya kan. Yang dilihat juga data-data di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita ini udah di manfaat dari pencarian ke semua channel. Jadi ini adalah udah mendekati paling terakhir. Tadi saya bilang, dengan memperbaiki pencarian, itu tuh kalian memperbaiki performa produk-produk di berbagai macam channel yang menggunakan algoritma. Jadi di sini saya bilang ada di paling populer, ada di koleksi, yaitu yang di kiri atas, itu tulisannya, sorry saya coba baca, batik selalu di hati, dan juga di hanya untuk mode 3 ini. Nah, kenapa penting banget? Karena paling populer itu dibentuk berdasarkan kategori paling ujungnya. Jadi kalau kalian kategorinya benar dan performanya bagus, besar chance-nya untuk muncul sini. Nah, saya nggak bilang, oh saya masih seller fashion masih belum gede nih. Tapi kalian paling gede nggak di paling bawah, misalkan di lingerie gitu ya untuk yang perempuan. Apakah itu kalian yang termasuk top 20 kah? Jadilah juara di sub kategorinya kalian. Coba di situ, jangan ingin langsung jadi konglomerat. At least di sub kategori kalian yang kecil itu jadiin menangin di situ dulu. Kedua, koleksi di kategori itu tergantung banget sama atribut dan judulnya. Karena itu kurasi dari tim Lazada. Dan yang terakhir adalah hanya untukmu, itu rekomendasi kita. Bedanya apa sama pencarian? Kalau di pencarian kita menekankan lebih di tingkat konversi, di hanya untukmu kita lebih menekankan di click through rate atau tingkat klik. Jadi pastiin barang kalian semenarik mungkin ketika dilihat di depan sebelum diklik, jadi barangnya emang gambarnya bersih kah, judulnya oke, punya bintang, harga coret, supaya orang bakal ngeklik produk kalian. Oke, sip. Itu timer saya udah bunyi. Jadi selanjutnya lagi boleh Kak? Satu lagi. Oke. Nah, ini yang PR yang perlu dipakai, dikerjakan setelah level up besok. 4. 1. Produk yang udah ada mulai dicicil, memperbaiki judulnya, dan lengkapin atributnya. 1. Kedua, kalau kalian rajin upload produk, mulai ngupload produk baru maupun bundling maupun variasi baru, biasakan dari awal untuk udah lengkap judul dan atribut dan kategorinya. Karena saya bilang, kalau kalian udah keburu upload, pasti malas buat benerin. Jadi sebelum upload udah lengkap dulu. Ketiga, selalu jaga konversinya. Itu yang ngaruh banget. Jangan sampai konversinya drop, karena kalau konversinya drop, Lazada nyari banyak jualan. Kalau ada seller yang lebih bagus, seller yang lebih bagus nyusul kalian. Yang keempat adalah pakai berbagai taktik yang cocok untuk mencuri traffic dari customer. Saya nggak bilang semuanya harus dilakukan, pilih yang cocok sama toko kalian. Sip, Karya, aku kembalikan lagi ke Karya untuk membuka sesi tanya jawab. Oke, mohon maaf ya teman-teman, memang seperti dikejar, tapi kita masih ada kelas nanti jam 2, jadi kita langsung aja mulai sesi pertanyaan. Tapi sebelum mulai sesi pertanyaan, mohon bantuan untuk di screenshot atau dicari dulu nih lzd.co/breakout day 1. Nah, di situ teman-teman bisa mengisi feedback form ya tentang sesi hari ini yang sudah dilaksanakan oleh Mas Haikal. Itu udah ada pertanyaan, jadi abis ini pokoknya di kameranya dideketin dulu ke layar, QR code atau masukkan link ke Google biasa lzd.co/breakout day 1.
ya. Mohon diisi feedback formnya, jadi kita langsung masuk ke Q&A ya gitu. Nah, sekarang kita langsung pilih aja ya Kak Haikal ya, Mas Haikal ini mau pertanyaan yang mana? Banyak banget nih, ada yang caper juga ya. Kira-kira mau berapa pertanyaan? Kita cukup untuk beberapa pertanyaan dulu ya. Kita coba satu-satu aja dulu kali ya Mas Haikal ya. Satu pertanyaan langsung jawab ya? Satu-satu aja. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang pertama yang mana nih? Konversi bagus menurut Lazada itu berapa persen? CTR bagus itu berapa persen? Ya, itu pertanyaannya paling banyak ya. Paling Walaupun banyak dari orang ya? yang sama. Oke, nah tingkat konversinya nih ya. Saya nggak bisa jawab karena setiap kategori jelas beda-beda tingkat konversinya. Ada kategori yang tingkat konversinya tinggi, misalkan kayak popok dan susu gitu. Itu orang nyari karena emang udah pingin beli gitu, jadi bagus. Tapi ada juga fashion yang karena variasinya banyak, ada ukuran, saing-saingannya banyak. Saya sih bilang gini, kalau kalian udah di kepalanya udah di atas 1%, maksudnya udah bukan 0, itu udah lumayan oke. Tapi 1-2-5%, that range 2-5% itu udah lumayan sweet spot menurut saya, udah lumayan manis lah. Jadi nggak bisa jawab exact tepatnya berapa karena setiap kategori bakal beda-beda banget. Betul. Ya, kalau CTR, wah itu agak susah sih. Itu angkanya sendiri nggak terlalu saya monitor yang bagus berapa, tapi intinya sebisa mungkin bikin lebih menarik aja. Tapi kalau conversion rate, tadi saya bilang di atas kepala saya selama udah bukan 0, itu udah oke, tapi bakal variasi besar sekali di setiap kategori. Ada juga yang kayak konversinya bisa 8-9% kalau emang jualan produk yang orang butuh, makanan kucing gitu ya. Ya makanan kucing itu konversinya bisa oke banget loh kalau kalian harganya oke, jualan yang bermerek, terus misalkan di repack jadi 500 gram gitu misalkan. Dan harganya kompetitif, wah itu konversinya bisa manis banget itu. Jadi tergantung banget. Oke, siap. Semoga terjawab ya. Oke, kita langsung lanjut ya Mas Haikal ya. Berarti ada lagi yang nanya, apakah betul kalau menggunakan ads atau solusi pencarian untuk SKU Hero, terus posisi organik dari SKU Hero tersebut malah justru turun katanya. Benar nggak sih? Nih, jadi ini konsep yang harus ditanamkan mengenai beriklan ya. Ingat, kebanyakan traffic, konversi pembeli masih sama-sama aja dikit. Artinya tingkat konversi kita adalah turun. Kalau konversi turun, alhasil ketika pencarian secara organik itu produk rankingnya turun. Ya, jadi saya selalu sampaikan ketika kalian melakukan iklan itu pasti selalu dampingin sama promosi yang bagus. Either harganya kalian coret lagi, ada voucher, ada gratis ongkir atau apapun. Kegiatan apapun yang meningkatkan traffic selalu didampingi dengan kegiatan meningkatkan konversi. Nggak boleh sekedar naikin traffic doang. Nggak bisa kalian ngitung, wah gue sekarang bayar iklan nih, berarti margin harus gue tebelin dikit, gue naikin harga. No, salah. Salah. Jangan lakukan. Nah, intinya apa? Produk yang dipilih untuk naik ke iklan adalah produk yang setelah kalian intip di bisnis analisis, konversinya bagus di atas rata-rata produk lain di toko kalian. Itu produk yang kemungkinan kalau udah naik di atas, konversinya kagak melorot. Jadi itu yang penting banget. Dan juga kalau udah punya hero SKU yang udah biasa pengunjungnya banyak banget, ya mungkin itu produk biar karena secara organik udah bagus buat narik. Ngapain udah organik bagus narik terus ditambahin, kalian malah ngeluarin duit lagi gitu kan. Coba yang dinaikkan adalah produk-produk yang konversinya bagus, mungkin trafficnya sebelumnya agak mendelesep di bawah, orang harus nge-scroll berkali-kali baru nemu produknya. Itulah yang saya saranin untuk diiklankan. Oh, tuh. Aduh, sayang banget ya teman-teman waktunya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kemudian Boleh. kita siap-siap ke kelas lain ya. Nah, oke. Kalau kita punya brand baru dan belum terkenal nih, apakah sebaiknya dimasukkan ke judul apa enggak tuh brandnya dari Ronaldo Tan? Nah, masukin. Walaupun belum terkenal juga pasti ada orang yang nyari ujung-ujungnya. Atau kalian lah yang mengenalkan brandnya kan. Toh tadi saya bilang juga, kalian punya space di judul tuh 250 karakter lebih. Emang secerdas apa sih kita semua bisa nulis judul produk lebih dari 250 karakter ya kan? Kan susah. Nah, itu masukin aja dulu di judul. Urutan mungkin dipikirkan, saya mau taruh di belakang atau di depan atau di tengah, karena balik lagi, urutan tidaklah berpengaruh, yang penting konten di judulnya lah yang ngaruh.
Nah, Betul. jadi masukin aja, nggak ada salahnya kok. Walaupun belum terkenal ya kalian lah bikin brandnya terkenalnya nggak? Betul, justru ditanamkan dulu tuh brandnya biar terkenal, tapi Betul harus banget. sesuai dengan konten. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Haikal udah mengisi mengisi hari-hari kita, mengisi siang kita hari ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan nih yang belum terjawab, tapi kita masih ada kelas selanjutnya untuk langsung mulai di jam 2. Jadi aku cuma ngingetin aja ini nanti untuk kelas-kelasnya masing-masing, tapi kita ucapkan terima kasih banyak ya Mas Haikal untuk kelas trafficnya hari ini. Semoga teman-teman bisa mencuri traffic ya dengan tips dan trik yang udah dijelaskan oleh Mas Haikal tadi. Mohon maaf tadi tengah jalan tuh saya pencet unmute-nya lama ya, jadi tadi ngomong tapi ternyata belum di-unmute gitu. Jadi semangat terus teman-teman seller, ikuti kelas 2 hari ini dengan semangat. Masih banyak banget kelas seru-seru lainnya. Jadi hari ini untuk kelas yang ini kita tunggu beberapa menit, tapi sebenarnya sudah menuju jam 2 ya teman-teman. Untuk kelasnya bisa Coach Steven Teja juga langsung ke kelasnya. Nah, terima kasih banyak Mas Haikal, saya ucapkan. Ada kata-kata terakhir mungkin? Nah, kata-kata terakhir, ini intinya, kalau dari saya adalah traffic memang penting tapi bukan segalanya. Suka yang punya traffic dan dipakai untuk konversi daripada punya traffic banyak tapi konversinya memble, karena itu adalah bom waktu yang bakal bikin kalian makin turun. Dan juga tungguin aja waktunya bahwa bakal ada seller-seller lain yang mungkin siap untuk menyalip bisnis, terutama sekarang di kala pandemi yang mencoba berjualan online juga semakin banyak. Jadi jangan sia-siakan traffic, gunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan traffic, tapi selalu didampingi dengan kegiatan promosi untuk pastiin traffic tersebut convert menjadi pembeli. Itu aja catatan dari saya. Jangan lupa baca segala macam materi di Lazada University yang membahas traffic. Nah, itu juga buat tambahan ilmunya. Oke deh. Siap, terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Jangan lupa dilihat ini kelasnya untuk Steven Teja selanjutnya breakout 2A atau breakout 2B.